Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat, semangat, dan ceria. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak, dan olahraga supaya imun kita tetap kuat. Bertemu lagi dengan Bu Etina. Kali ini kita akan belajar tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini antara lain 1. Setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu membangun informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dan yang terakhir, keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri serta jenis tumbuhan terkait habitatnya. Untuk menambah semangat pembelajaran kali ini, yuk kita bernyanyi bersama dengan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku, ciptaan Ibu Sud. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, damai suci gagah berwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani memburukan engkau serta rakyatku membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bendera apakah ini? Ya, betul. Ini adalah bendera kita, bendera merah putih. Yang akan Ibu tanyakan, kapan bendera merah putih dikibarkan? Dan yang kedua, apa makna bendera merah putih bagi bangsa Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Ya, bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda-beda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Warna merah pada bendera merah putih artinya berani, melambangkan semangat pahlawan bangsa dalam membela tanah air. Sedangkan warna putih artinya suci, dalam jiwa suci para pahlawan bangsa. Sedangkan dalam arti lain, merah melambangkan raga manusia dan putih melambangkan jiwa manusia. Yang keduanya saling melengkapi jiwa raga manusia untuk membangun Indonesia. Sejarah singkat tentang proklamasi kemerdekaan. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Gambar tersebut adalah sejarah singkat proklamasi yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini.
Pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan dilaksanakan di rumah beliau, yakni Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya pada pukul 10. Acara pelaksanaan dibuka dengan pidato Bung Karno sebagai pengantar, lalu dibacakan teks proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih beriringan dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Beberapa tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perumus teks sekaligus proklamator, Sayuti Melik sebagai pengetik teks proklamasi, Latif Hendraningrat dan Suhud sebagai pengibar bendera merah putih yang dijahit pertama kali oleh Ibu Fatmawati, dan yang terakhir BM Dia sebagai penyebar berita proklamasi. Perhatikan pembacaan teks proklamasi berikut ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Anak-anak, kalian akan mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah proklamasi setelah kamu mempelajari dengan membaca teks berikut ini. Ada di halaman 2 di buku kalian. Bagaimana anak-anak, masih semangat? Berdasarkan penjelasan dari Bu Etina serta teks yang sudah kalian baca, tugas kalian adalah membuat peta pikiran. Peta pikiran yang akan kalian buat berisi sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ ada kata tanya apa, berarti apa yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada kata mengapa, yang artinya mengapa proklamasi Indonesia terjadi. Kemudian ada kata siapa, berarti siapa tokoh yang berperan di dalamnya. Dilanjutkan kata bagaimana, berarti bagaimana proses proklamasi ini terjadi. Selanjutnya ada kata kapan, berarti menanyakan waktu kapan proklamasi kemerdekaan terjadi. Dan yang terakhir ada kata di mana, berarti menanyakan tempat terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan dalam membuat peta pikiran? Nah, setelah peta pikiran selesai, kalian dapat mengembangkan informasi tersebut pada peta pikiran sesuai bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Ibu yakin kalian pasti bisa. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Sekarang sudah ada gambaran makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain: 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai bangsa baru Indonesia. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Penjelasannya bisa kalian baca di buku kalian ya. Sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Apa makna dari pepatah? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Ada yang tahu? Ibu kasih tahu artinya ya. Jadi, apabila kita di tempat yang baru, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku bagi tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjadi, maka tumbuhan bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kalian tahu bunga teratai? Yuk kita baca bersama-sama penjelasannya pada gambar dan buku kalian yang ada di halaman 5. Nah, setelah kalian baca, seperti di awal tadi, kalian ibu tugaskan untuk membuat peta pikiran tentang bunga teratai berbekal dari informasi yang sudah kita pelajari bersama. Selamat mengerjakan. Anak-anak, seperti tumbuhan, manusia juga memiliki cara berbeda untuk beradaptasi. Tetapi perbedaan yang ada tidak harus dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Nah, bagaimana anak-anak? Menarik bukan pembelajaran hari ini? Dari Bu Edina cukupkan sekian. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.